Geda gedi geda oh. Halo hai semuanya, aku Gita Nafiza dari kelas 9A. Kali ini aku bakal bikin video untuk Teks Recon. Bahas apa ya kira-kira kali ini? Cluenya adalah pahlawan perempuan. Udah kepikiran belum siapa yang bakal aku bahas kali ini? Makanya ikutin videonya terus ya. Umi Sarjono, yang lahir dengan nama Suharti Sumodiwirjo, dilahirkan di Salatiga pada 24 Desember 1923. Ia tumbuh dalam keluarga pegawai pemerintah yang menanamkan nilai disiplin dan semangat belajar. Sejak kecil, Umi dikenal cerdas, berani, dan gemar membaca. Ia bersekolah di Honlands Inland School atau HIS, sekolah dasar bagi pribumi pada masa penjajahan Belanda. Salah satu buku yang paling mempengaruhi pandangannya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, karya R.A. Kartini. Dari tulisan Kartini, Umi belajar arti penting perjuangan perempuan dalam memperoleh kebebasan berpikir, pendidikan, dan kesetaraan sosial. Pandangan itu kelak menjadi perjuangan fondasi perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Umi mudah bergabung dengan Gerindo, sebuah organisasi nasionalis progresif yang bergerak di bawah tanah. Melalui Gerindo, ia terlibat dalam kegiatan perlawanan terhadap penjajahan dan mulai dikenal sebagai aktivis yang militan. Di masa itu, Umi bertemu dengan Sukisman, seorang pejuang yang kelak dikenal dengan nama Sarjono, dan kemudian menjadi suaminya. Bersama Sarjono, ia mengelola sebuah warung makan kecil yang dijadikan tempat berkumpulnya para aktivis perlawanan. Aktivitasnya yang berani membuat diawasi oleh tentara Jepang. Pada tahun 1943, Umi ditangkap dan disiksa karena dituduh terlibat dalam kegiatan anti-Jepang. Meski menderita di penjara, semangat tidak padam. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok pemuda kiri berhasil membebaskannya dari tahanan. Pengalaman pahit ini justru menguatkan tekad Umi untuk melanjutkan perjuangannya demi rakyat dan kaum perempuan. Setelah Indonesia merdeka, Umi bersama Sarjono aktif membangun organisasi rakyat. Mereka mendirikan Barisan Buruh Wanita atau BBW, organisasi yang berfokus pada pemberdayaan buruh perempuan. Dari BBW muncul gagasan untuk membentuk organisasi perempuan yang lebih luas dan terorganisasi. Pada 4 Juni 1950, bersama sejumlah aktivis perempuan seperti SK Trimurti dan Kartina, Umi mendirikan Gerwis atau Gerakan Wanita Indonesia Sadar di Semarang. Gerwis bertujuan untuk menyadarkan perempuan akan hak-hak mereka serta mengorganisasi mereka dalam perjuangan sosial dan politik. 4 tahun kemudian, pada 1994, Gerwis berkembang menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Umi Sarjono terpilih sebagai ketua umum pertama. Di bawah kepemimpinannya, Gerwani bertransformasi menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar dan paling progresif di Indonesia. Gerwani aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti mendirikan sekolah gratis, taman kanak-kanak, tempat pendidikan anak, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Organisasi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional seperti pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Walau sering dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Umi menegaskan bahwa Gerwani adalah organisasi non-partai yang berjuang untuk rakyat, bukan alat politik semata. Selain aktif di Gerwani, Umi juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam posisinya, ia memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak pada perempuan. Umi menentang aturan yang mewajibkan perempuan memperoleh izin suami untuk bepergian ke luar negeri dan mengusulkan pelarangan poligami karena dianggap menindas perempuan. Kepemimpinannya membawa Gerwani mencapai masa keemasan. Menjelang tahun 1965, anggota Gerwani diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, menjadikannya salah satu organisasi perempuan terbesar di Asia Tenggara. Setelah peristiwa 30 September 1965 atau G30S, Gerwani dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap para jenderal,
Tuduhan itu kemudian dijadikan alasan oleh rezim Orde Baru untuk membubarkan Gerwani dan menangkap para anggotanya. Umi Sarjono turut ditangkap tanpa proses pengadilan dan dipenjara selama 13 tahun di Bukit Duri. Selama masa tahanan, ia mengalami penyiksaan fisik dan mental. Meski begitu, Umi tidak pernah mengakui tuduhan yang dilontarkan terhadap dirinya maupun organisasi yang ia dirikan. Umi dibebaskan pada tahun 1979 dalam kondisi kesehatan yang lemah dan hidup dalam kemiskinan. Meski demikian, ia tetap setia pada cita-citanya untuk memperjuangkan nasib perempuan dan keadilan sosial. Pada masa reformasi 1998, Umi menyambut tempat perubahan, tetapi ia mengungkapkan kekecewaannya karena belum ada organisasi perempuan yang memiliki semangat dan komitmen seperti Gerwani. Umi Sarjono wafat pada 11 Maret 2011 dalam usia 87 tahun. Ia meninggalkan warisan perjuangan yang besar bagi gerakan perempuan Indonesia. Namanya kini dikenang sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan semangat pembebasan perempuan dari segala hal bentuk penindasan.